Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita hari ini Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmizi. Ya, sedikit kita flashback ataupun kita review terkait dengan apa itu kitab Sunan. Ya, As-Sunan adalah kitab hadis yang memuat hadis-hadis marfu saja. Ya, yang memuat hadis marfu saja. Kita tahu yang namanya hadis marfu itu hadis yang disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW. Ada hadis maktu, ada hadis maktu, ada hadis satu lagi hadis maktu, hadis satu lagi apa? Hadis mauquf. Mauquf yaitu disandarkan kepada sahabat, maktu ya hadis yang disandarkan yang diucapkan oleh oleh tabi'in. Kemudian selain hanya memuat hadis marfu, kitab Sunan itu adalah disusun penyusunannya dengan metode penyusunan kitab fikih. Ya, kitab fikih dimulai dari bab toharoh, kemudian kitab zakat dan seterusnya. Tadi sudah diberikan contoh belum ya? Ini apa sering terlewatkan apa oleh teman-teman apa pemakalah ini? Lihat, isi kitabnya. Ya, lagi-lagi kita membahas kalian membahas sebuah kajian kitab yang masih ngambang ini. Mana contoh kitabnya? Itu ya apa yang sering saya kritisi sudah 2 kali pertemuan. Mana isi kitabnya? Ya, buka kitabnya. Kita perlu kitab, karena judulnya kan lagi-lagi kajian kitab hadis. Yang kita kaji itu kitabnya. Ya, bukan deskripsinya. Kajian kitabnya. Deskripsi penting, tapi jangan hanya berhenti di deskripsi saja. Ya, penting kalian menyodorkan ini loh kitabnya, ini loh bentuk kitabnya. Kalian akan menemukan perbedaan yang mencolok antara kitab Al-Jami dengan kitab kitab Sunan itu ketika sudah membuka kitabnya. Ya, ketika sudah membuka kitabnya. Ya, kenapa dikatakan Sunan? Oh, Sunan itu rupanya kalian lihat nanti. Keseragaman mirip antara kitab-kitab Sunan itu dia pasti dimulai dengan babu taharah, ya, pembahasan kitab fikih. Berbeda dengan kitab Al-Jami atau kitab Sahih Bukhari Muslim, dia tidak memulai pembahasan kitabnya dari pembahasan bab fikih. Ya, mana sudah kita bahas kemarin pembahasan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, dia membahasnya memulainya, kalau kitab Sahih Bukhari memulainya dari pembahasan awal mabudi al-wahyi. Ya, awal turunnya wahyu. Begitu, awal turunnya wahyu. Ya, sama juga kitab Sahih Muslim juga hampir sama seperti itu. Ya, tidak memulai pembahasannya dari bab tohar, bab fikih. Kita kalian lihat di sini, lihat ini kitabul Jami atau kitab Sahih Bukhari ini, ya kan, dimulai dengan kitabul Badul Wahyi. Ya, qala Syekh Imam Al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullah taala, amin, bab kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab, ya kan, dari bab fikih yang pernah kita baca, ya, sejauh yang saya baca, ya, saya nggak tahu kalau kalian pernah baca kitab fikih apa atau tidak. Ya, pembahasan fikih itu pasti yang pertama kali diangkat adalah tetap tentang toharoh, Sama juga kitab Sahih Muslim juga seperti itu. Kitab Sahih Muslim pembahasan awal itu, walaupun di awalnya beliau berpanjang lebar terkait dengan mukadimah persyaratan sebuah hadis bisa diterima atau tidak, atau lain sebagainya, segala macam prasyarat periwayatan atau penyampaian ilmu itu disampaikan di bab mukadimahnya. Ya, kemudian baru di pembahasan poin intinya, ya, pembahasan di bab pertama itu, kitab pertama itu Kitabul Iman. Ya, Kitabul Iman. Nah, ini Kitabul Iman. Berbeda nanti dengan pembahasan di kitab As-Sunan. Nanti akan kita lihat nanti. Nah, ini ya. Jadi dimulai dari penyusunan sesuai dengan penyusunan abwabul fikhi.
dari kitab toharo, sholat, zakat, dan sebagainya. Walaupun nanti ada beberapa tambahan, tapi secara global kitab Sunan itu ya penyusunannya berdasarkan pembahasan bab-bab fikih. Ya, ini ya, ada sekitar 8 jenis atau 8 buah ya kitab-kitab hadis yang sampai ke kita, walaupun banyak sebenarnya. Karena kecenderungan orang pada saat itu kita lihat bagaimana gilanya orang pada masa itu hausnya orang pada masa itu dengan ilmu, sehingganya transformasi ataupun transfer ilmu pada saat itu ya benar-benar menjadi kegilaan ya, menjadi kehobian orang pada masa itu ya. Kitab Sunan itu banyak sebenarnya. Sunan itu banyak, tidak apa. Bahkan kalau kita hitung mungkin ratusan ada. Tapi sampai atau tidak sampainya kitab-kitab itu kepada zaman kita sekarang itu tergantung kepada sejauh mana seseorang penulis tersebut mengajar kitabnya. Ya, seberapa banyak gurunya ya, dan seberapa populer hadis-hadis yang ada di seberapa sahih hadis-hadis siapa yang ada di dalamnya ya, dan seberapa ketat seseorang ulama hadis tersebut membuat kategorisasi terkait dengan kitab yang mereka tulis, mereka susun. Makanya seiring berkembang zaman ya, kitab Sunan itu tersaring, yang sisa yang sampai ke kita cuma paling tidaknya ada 8 atau 7 lah. Ya, sama lah dengan mazhab fikih yang 4 itu. Mazhab fikih itu banyak sebenarnya. Bukan hanya terbatas mazhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, ya Abu Hanifah ataupun Ahmad bin Hambal, enggak, ada mazhabnya Sufyan bin Uyainah, ada mazhab Az-Zahiri, dan banyak lagi yang lain. Ya, kenapa seiring berkembangnya waktu tersisa cuma hanya 4 mazhab, yaitu yang populer dan bisa bertahan pendapat-pendapatnya tersebut sesuai dengan perkembangan zamannya, dan banyak diajarkan juga ya, tergantung pengajari siapa yang bawanya ya. Yang paling dominannya ya berkahnya ilmu mereka sebenarnya yang Allah berikan kepada mereka, dan keikhlasan mereka dalam mencantumkan ataupun menulis ilmu mereka dalam bentuk kitab dan menyebarkannya. Nah, kitab Sunan itu paling banyak ada 8 lah. Ada Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, ada Ad-Darimi, ada Sunan Ad-Darulqutni, ada Sunan Al-Baihaqi, ada Sunan Sa'id bin Mansur. Kitab Sunan Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah itu dikenal dengan Sunan Al-Arba'ah. Ditambah 3, Sunan Ad-Darimi, Ad-Darulqutni, sama Al-Baihaqi, sama Sunan Sa'id bin Mansur ini yang tidak terkenal ya. Sedangkan yang 7 itu cukup terkenal lah. Ada Ad-Darimi, ada Ad-Darulqutni, ada Al-Baihaqi. Ya. Sunan Abu Daud, kalau Bukhari lahir 194, Abu Daud lahir 202. Muslim 204 ya. Ya, tua 2 tahun daripada Imam Muslim. Ya, wafatnya 275 di usia 73 tahun. Nama lengkap kitabnya bisa dilihat nama lengkap kitabnya adalah Sunan Abi Daud. Kitab ini mengalami beberapa kali cetakan, udah banyak kali versi cetakannya. Ya, selesai ditulis tahun 275. Ya, kalau 275 bertepatan dengan tahun wafatnya, berarti kitab ini disempurnakan oleh murid-muridnya. Karena beliau mengajarkan hadis ini secara apa? Secara hifz, secara hafalan. Nanti kita lihat di mukadimah kitabnya bagaimana Imam Abu Daud itu mengajarkan kitab hadis itu ya secara hafalan. Ya, nanti oleh para muridnya nanti akan menyusun kembali apa yang beliau sampaikan. Beliau hafal hadis, mengajarkan hadis itu sekitar mengajarkan hadis, menyampaikan para muridnya sekitar ratusan ribu hadis. Ya, ratusan ribu hadis. Kalau beliau mulai memfokuskan mengajarkan hadis-hadis yang tercantum dalam kitab Sunan Abu Daud tersebut, ya barulah di situ
Beliau mengkategorikan nih, para muridnya nanti ikut mencatat ulang juga apa yang disampaikan oleh Imam Abu Daud. Kitab tersebut dijadikan Abu Daud sebagai rujukan ya dalam mengajar, ya rujukan dalam mengajar, ya oke ya. Jumlah hadisnya ada sekitar 5.274 ya, yang hanya memuat hadis marfu saja. Sunan Abu Daud adalah kitab sunan pertama yang disusun berdasarkan fikih dan masalah-masalah hukum. Dimulai dari kitab Thaharah, kemudian diakhiri dengan Kitabul Adab. Ya, diakhiri dengan Kitabul Adab. Ya, ini metode dan sistematika penulisan dalam kitabnya apa? Sunan Abu Daud. Ya, Sunan Abu Daud ini metode penyusunannya. Sebentar. Oke, sebentar loh. Oke. Hanya mencantumkan hadis marfu saja. Ya, maka daripada itu kitab Sunan Abu Daud ini dikategorikan sebagai kitab Sunan. Abu Daud mengumpulkan hadis-hadis yang dengan prioritas hadis-hadis hukum. Hanya mencantumkan hadis hukum saja. Tidak memilah kualitas hadisnya karena dalamnya ada yang hadis sahih, ada juga yang dhaif. Saja, tapi hadis-hadis yang dhaif itu ya tidak mengalahkan jumlah hadis yang sahih lah. Mayoritasnya jangan disangka juga katakan hadis sahih tapi di dalamnya ada beberapa hadis dhaif ya wajar saja. Ya wajar saja. Ulama setelahnya nanti akan menilai. Ya, kalau bagi pengarang yang mengatakan hadisnya sahih, ya nanti datang perkembangan zaman dan informasi banyak didapatkan ya bahwa hadis ini statusnya dhaif atau hadis ini bahkan yang dhaif pun bisa dihasankan. Biasa saja. Nah, kalau ada bertanya, kenapa mencantumkan hadis-hadis apa dhaif di dalamnya? Ya wajar aja. Ya, penilaian dhaif menurut seorang apa? Ya, boleh jadi nanti ketika diteliti lagi oleh orang setelahnya atau peneliti hadis yang lain akan dinilai sebagai hadis sahih. Ya, perbedaan cara pandang atau penetapan kriteria kesahihan atau kedhaifan apa sebuah hadis. Sama sebuah hadis yang sahih ya oleh ulama lain nanti akan mengkategorikan sebagai hadis dhaif karena ketika diteliti oh ada si anu di sini yang bermasalah. Ya. Karena perbedaan pendapat ya ada namanya ilmu jarh wa ta'dil namanya itu yang membuat sebuah hadis cacat atau tidak itu kan yang dinilai itu perawinya. Ya, perawinya. Perawi A oleh ulama misalnya oleh Az-Zahabi dinilai thiqah. Nanti oleh apa? Oleh ulama yang lain seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagainya menyatakan dia tidak apa? Dia lain misalnya. Itu sudah apa mengurangi kriteria apa? Atau ada hadis dhaif. Hadis dhaif ya, tapi yang dinilai oleh seorang ulama dia hadis dhaif ketika di tangan ulama lain ulama hadis lain, dia menemukan hadis dhaifnya, hadis dhaif yang sama mempunyai jalur periwayatan yang banyak. Banyak jalur periwayatannya. Oh, hadisnya bisa naik sebagai apa? Sebagai hadis sahih. Jadi begitu. Jadi wajar aja. Ya, wajar saja dalam sebuah kitab hadis itu ya dikatakan sahih kenapa? Ya mayoritasnya hadis dalamnya sahih. Ya, kita bicara mayoritasnya. Ya, tidak masuk hadis yang berhubungan fadhilul amal, khobar-khobar, kisah-kisah dan al-mau'idhah. Kemudian hanya mencantumkan satu atau dua hadis dalam tiap bab. Nah, ini lihat nanti akan kita lihat. Maka ini saya sampaikan tadi apa kepada teman-teman. Ya, dari dua pertemuan kita yang lalu sudah saya sampaikan. Lagi-lagi yang dibicarakan tentang deskripsi yang ngambang-ngambang aja. Ya kan makalah hari ini apa dan yang kemarin itu. Mana kitabnya? Lihat apa dalam kitab Abu Daud itu dalam tiap pembahasan babnya dia hanya mencantumkan satu atau dua hadis. Berbeda dengan ketika kita membaca kitab Sahih Bukhari Muslim, satu pembahasan itu hadis banyak kadang-kadang dicantum di sana. Ya, satu lebih dari 3, kadang 4, kadang 5, banyak kadang-kadang. Ya,
Beda dengan apa Sunan Abu Daud, ya mayoritasnya hanya mencantumkan 1 atau 2 hadis saja. Ya sedikit lah, ada juga yang mencantumkan 3 hadis. Ya, bukan karena Imam Abu Daud tidak hafal hadis, beliau hafal hadis. Hafal sekali, banyak hafalan hadisnya. Yaitu metodenya. Sistematikanya di sumber berdasarkan bab fikih, disistematisasikan dengan bentuk beberapa kitab. Masing-masing kitab terperinci lagi dalam beberapa bab. Ya, ada 35 bab, 1871 bab, dan ada 4.800 hadis. Ya, nanti tadi ada sekitar 5.000-an, ya yang 5.000-an 1.000-an sekian itu adalah pengulangan dari hadis-hadis yang hadis-hadis yang sama sebenarnya. Ya, Abu Daud tidak fokus pada hadis sahih saja dalam menyusun sunannya, tapi beliau bagi dalam beberapa bagian. Ada hadis sahih, ada ma yashbahu atau ma yushabbihu atau ma yashbahu sahih, yang menyerupai sahih, itu hadis sahih li ghairi. Ma yuqaribu, kalau dikatakan ma yuqaribu hasan, berarti ada hadis-hadis hasan li dzati. Kalau dikatakan huwa rasyid, dhaif namanya. Kemudian salih, ya ini salih. Ini yang sering sekali Imam Abu Daud kadang-kadang tidak mengomentari hadisnya. Kayak kata Imam Abu Daud di mukadimah kitabnya, masakatu anhu anhul hadis, kata Imam Abu Daud, bahwa soleh. Kalau ada hadis-hadis yang tidak aku komentari, maka hadis tersebut adalah sahih. Ya. Baik, ya, ini di antara kitab yang mensyarahkan kitab Sunan Abu Daud. Ada yang ada Ma'alimus Sunan, Awanul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Daud. Kemudian ada Mukhtasar Sunan Abu Daud. Ada juga Syarah Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ada Tahqiq Abu Daud li Muhyiddin Abdul Hamid. Ada Tahqiq Abu Daud. Ada Dhaif Sunan Abi Daud. Ya, ini Sunan Al-Albani nanti mencoba mentahqiq kembali, ya mentahqiq kembali atau menilai kembali hadis-hadis yang terdapat dalam Sunan Abi Daud, apakah semuanya sahih atau tidak. Ya, ini ulama-ulama setelahnya kan. Udah Sunan Al-Albani kan ulama-ulama yang abad-abad kontemporer sekarang. Ya, walaupun nanti banyak yang akan mengkritisi Sunan Al-Albani sendiri terkait dengan penilaian kedhaifan dari hadis-hadis yang beliau teliti dari ulama-ulama sebelumnya. Oke. Lihat ya. Kita lihat kitabnya. Ya, kita lihat kitabnya. Ini kitab Sunan Abu Daud. Ya, ini kitab Sunan Abu Daud. Ya. Ya, ini terbitan. Silakan kalian menggunakan melihat terbitan yang mana, silakan. Secara global sama sih isinya. Ya. Ya, Sunan Abu Daud As-Sunan, ya, li Imam Abi Daud Sulaiman bin Ash'ath bin Ishaq Al-Azdi Al-Sijistani rahimallahu taala. Ya, ini lihat kitabnya. Ya, beliau lahir 2202, wafat 275. Tabau kita tidak usah baca apanya, judulnya. Kita langsung langsung kita lihat kisi kitabnya. Ini dia, ya, di lembaran ataupun halaman 7 itu ta'arif al-Imam bi Abi Daud wa Kitabus Sunan. Ya, mengenal Imam Abu Daud dan mengenal kitabnya, kitab Sunan. Ini jelaskan ini apanya, nisbahnya kepada Sijistan, siapa itu Sijistan itu daerah mana, ini dijelaskan aqalim ma'ruf fi bainal Khurasan wal Kirman. Ya fi junubil gharbi Afghanistan alal hudud Iran wa Pakistan. Ya, terletak di antara, di sekelilingnya kiri kanannya itu antara Khurasan dan Kirman, kemudian di wilayah di jihad yang lainnya ataupun di arah lainnya dia berbatasan Afghanistan dan berbatasannya juga dan Iran dan Pakistan. Ini wilayah Sijistan itu. Makanya dinamakan dengan Sijistani. Ya, ini kelahirannya. Kemudian beliau pertama kali keluar untuk menuntut ilmu, rihlah ilmiahnya, mencari hadis, ya, tawafun
bahasa muhakkiknya itu ya. Wa tawafal biladu wa sami'a bi Khurasan. Ya, beliau tawaf ke apa? Ke berbagai negeri, tawaf ke berbagai negeri. Wasami Abu Khurasan. Kemudian dia mendengarkan hadis di wilayah Khurasan, Irak, Aljazair, Syam, Mesir, waqad dakhala Baghdad, yang sudah masuk ke kota Baghdad. Ini lihat dari Sijistan ke Baghdad tuh bukannya dekat ya. Ya, Sijistan Baghdad itu sudah hampir dekat ke apa? Perbatasan antara apa? Saudi dengan apa sebenarnya? Dengan apa Irak sebenarnya. Irak sama Iran itu kan apa? Jauh. Ya, waqad dakhala Baghdad, tsumma al-Basrah wa sami'a biha mubakkiran. Ya, dia mendengarkan hadis itu ya umur sangat muda sekali. Wasinnu fi hududi 18 aman. Ya, umurnya pada saat itu ya kira-kira 18 tahun lah. Ya, lianna qala waladtu sanata isnain wa mi'atain. Wasaltu atau wasallaitu ala Affan di Baghdad sanata 20. Aku lahir tahun 202 Hijriah dan aku sudah sholat di Masjid Affan di Baghdad ya tahun ya umurku pada saat itu ya 20 tahun, atau kalau nggak salah itu tahun apa ini bicara tentang apa 220 ya 220 Hijriah maksud ini. Wa qalat dakhaltul Basrah wa hum yaqulu ams mata Utsman bin Haitham al-Muadzin fasami'tu min Abi Umar ad-Dararin majlisan wahidan qala Dhahabi mata Abu Amr ad-Darri fi Sya'ban min sanati 20 wa mata Utsman. Ini apa? Tidak usah dibahas. Ya. Abu Daud awal ma qadama min bilad dakhil Baghdad. Itu sudah tidak bisa dibahas. Kita lihat apa kitabnya. Wa hadzal kitab alladhi baina aidina. Ini kitab ini sedang dibahas adalah kitab ya Sunan Abu Daud ini yang sudah kita bahas. Min aham kutubul hadis, salah satu kitab terpenting dalam hadis. Ya'udu afdhul kitab pada sahihain. Ya, ada yang menghitungnya ya kitab Sunan Abu Daud inilah kitab yang afdhul kitab yang paling pentingnya setelah kitab sahihain ya, Sahih Bukhari Muslim. Qala Hakim sami'tu Zubair bin Abdullah wa Musa sami'tu Muhammad bin Makhlad yaqulu kana Abu Daud ya fi mudzakarah bi mudzakatul mi'at al fil hadis. Ya pernah sering mengadakan mudzakarah 100.000 hadis. Walamma sunafa kitabus sunan, ya tatkala beliau sudah selesai menuliskan kitab mulai menuliskan kitab sunan, wa qara wa 'alan nas sara kitabu li ashabil hadis kal mushafiyyat tabi'una wa la yukhalifuna. Ya, makanya setelah selesai beliau mengajarkan pada murid-muridnya pada orang banyak, maka kitab itu seperti mushaf yang mereka mengikuti isi kitabnya dan tidak bertentangan isi kitabnya. Ini saking pentingnya luar biasanya kitab Sunan Abu Daud, dan banyak sekali pujian-pujian ulama terhadap kitab Sunan Abu Daud ini. Ya, dan kalau Hafidz kita lihat salah satunya, ya, kita lihat salah satunya. Contoh misalnya qala Hafidz Abu Abdullah bin Mandah alladzi kharaju wa mayyazu tsabit min al-ma'lul wal khata' min as-shawab arba', yang lepas daripada illat, kecacatan, kesalahan itu ada 4 kitabnya. Sunan Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i. Ini penilaiannya. Ya. Kitab As-Saji juga mengatakan, Zakaria As-Saji mengatakan, Kitabullah aslul Islam wa kitabu Abu Daud ahdul Islam. Nah ini ya. Kitabullah itu Al-Qur'an itu ya pondasi Islam. Ya, sedangkan kitab Sunan Abu Daud itu ya pegangannya. Ya, pegangannya. Nah, jadi banyak sekali pujian-pujian ulama terkait dengan kitab Abu Daudnya. Nah, kita masuk kepada isi kitabnya. Sebagaimana yang disampaikan tadi, mukadimah yang saya sampaikan tadi atau pembahasan yang saya sampaikan sebelumnya, dia menggunakan sistematika kitab. Dimulai dari kitab Thaharah. Diakhiri dengan kitabul adab. Ya, kitabul adab. Lihat, ya, bab pertama, hadis yang pertama ataupun bab pertama yang beliau cantumkan, ya, ketika memulai kitab Thaharah, bab at-takhalli
inda qadaul hajah. Apa artinya? Ya, bab tentang Rasul bersembunyi ataupun mengasingkan diri ketika membuang hajat ataupun mencari tempat yang khusus dalam buang hajat. Enggak boleh buang hajat sembarangan. Disampaikan. Haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nabi al-Qa'nabi, haddatsana Abdul Aziz yakni bin Ibnu Muhammad an Muhammad yakni Ibnu Umar an Abi Salamah an Mughirah bin Syu'bah anna an-nabiyya kana idza dhahaba al-madhhab ab'ada. Kemudian Nabi dari Mughirah bin Syu'bah, apa perawi tingkat sahabatnya, bahwa Nabi SAW apabila ingin buang hajat, beliau pergi ke tempat yang jauh sekali. Nah, ini apa? Lihat, bab pertama tentang at-takhalli hanya menyantumkan 2 hadis saja. Ya, hadis pertama tentang apabila Rasul ingin buang hajat, ya cari tempat yang jauh, yang menjauh dari manusia. Hadis keduanya ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, anna Nabi SAW kana idza arada al-barraz intalaqa hatta la yara ahadun. Ya, bila Nabi ingin buang hajat, buang kotoran, barros, maka Nabi berpaling ataupun mencari tempat yang jauh sehingga tidak tidak dilihat oleh orang lain. Nah, cuma dua hadis di jantung sini. Lihat di bab kedua, bab ya rajulu yatabawul lil bauli. Seseorang itu kalau ingin buang air ya harus duduk. Cari tempat, yatabau mencari tempat. Ya tabawli mencari tempat dari kotoran ataupun pipisnya, buang air kecilnya. Ini diceritakan oleh siapa ini? Oleh sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas apa kata Ibnu Abbas, lamma qadima Abdullah bin Abbas al-Basrah fakana yuhadditsu an Abi Musa. Fakataba Abdullah ila Abi Musa yas'alu an asya. Ya, Abdullah menulis sesuatu kepada Abu Musa dan menanyakan tentang sesuatu. Fakataba ila Abu Musa anni kuntu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Suatu kali aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farada ayyabula fata adamitan fi asl jidar. Fabala thumma qala. Kemudian Nabi berkata, idza arada ahadukumul baula falyartad libauli maudian. Apabila ada di antara kalian yang ingin buang air kecil, ya maka cari tempat untuk buang air kecil. Jangan buang air sembarangan. Ya, dan sebagainya. Satu hadis. Hadis berikutnya ini cukup banyak, ada 3 hadis. Tapi ala kulihal setiap pembahasan hadis itu tidak apa. Rata-rata disampaikan 1 atau sampai 2 hadis. Ada yang lebih daripada 2 hadis. Ya, tapi tidaklah banyak ya, Ya, ini contoh kitab, kita lihat pada kitab yang terakhir atau pembahasan kitab yang terakhir dari Sunan Abu Daud. Sebentar. Ini masih apa dulu? Oke, kita buka kitabnya siapa? At-Tirmizi. Ya, At-Tirmizi ini Sunan At-Tirmizi. Ini bukan Tirmizi. Ini Sunan At-Tirmizi. Ini Sunan At-Tirmizi. Sebentar, kita kembali kepada Abu Daud sedikit lagi. Kita lihat ini atroful hadisnya. Kita sekarang sudah cukup lengkap ya, ada atroful hadis segala. Ya, ini kitabul adab ya. Ya, pembahasan terakhir kitabul adab. Hadis yang terakhir yang beliau cantumkan, bab firrajuli yasubbud dahar, tentang seseorang yang mencaci maki waktu. Ya. Apa kata hadisnya diriwayatkan atau disampaikan oleh Abu Hurairah, yaqul azza wa jalla yu'dhini ibnu adam yasubbud dahr wa ana dahr biyadayya al-amr wa uqallibul laila wan nahar. Ya, aku heran, atau yu'dhini bukan, yu'dhini artinya hambaku menyakitiku, anak Adam menyakitiku, ya, manusia menyakitiku. Yasubbud dahr, dia mencaci maki waktu, padahal wa ana dahr, padahal akulah waktu tersebut yang menciptakan waktu itu adalah aku. Iya,
Biadayal amr, di tanganku segala urusan. Uqallibul lail wan nahar, aku yang menciptakan, ya aku membalikkan malam dan siang. Bab fi masyin nisa' mar rijal fit thariq. Bab tentang tata cara berjalan antar laki-laki dan perempuan di jalanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Usaid Al-Ansari an Abi anna sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa kharijun ya minal masjid ya fakhtalata wa huwa yaqul wa huwa anna sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa kharijun minal masjid, bahwa dia mendengarkan dari Rasulullah SAW pada saat itu Rasul sedang keluar dari masjid. Fakhtalata rajul manisa, kemudian apa namanya bertemulah, bercampurlah antara laki-laki dan perempuan di jalanan. Faqala Rasulullah SAW, Rasul berkata pada nisa, pada segenap perempuan, istakhirna, ya kalian jalan terakhir. Fa inna laysa lakunna an tahaqqaqna tariq. Ya, alaikunna bihafatit tariq. Ya, hendaklah kalian biarkan yang laki-laki duluan jalan, kalian belakangan lah, kira-kira gitulah. Fakanat al-imratu talsaqu bil jidar hatta idza thawbaha yata'allaqu bil jidar min lusuqiha. Ya, akhirnya perempuan jalannya belakangan. Ya, fa inna laysa lakunna istakhirna, ya belakangan. Ya. Jadi ada istilah lady first itu dalam hadis Rasul ini enggak berlaku. Ya, ladies first, ya nggak berlaku Pak. Kenapa? Kalau sudah bicara tentang jalanan, yang aman itu laki-laki berjalan di depan. Ya, itu ya. Nabi SAW naha ayyamshi ya'ni rajulul baina mur'atain. Ya. Ini Rasulullah SAW melarang laki-laki berjalan di antara dua perempuan. Ya, dengan atau di depan laki-laki, belakang laki-laki boleh. Laki-lakinya harus di depan. Ya, ini apa? Jangan baca kitab Sunan Abi Daud ini ya, hadis yang terakhir, hadis 5274 ya, berbicara tentang dua bab terakhir, berbicara tentang pertama tentang babu masyin nisa' mar rijal, yang terakhir babu rajul yasubud dahar ya. Kitab Sunan At-Tirmizi ya. Kitab Sunan At-Tirmizi sebentar, ini lagi buka. Kemudian ya, oke lagi ya, sebentar. Tiga. Sunan Tirmizi, sebentar. Ini mana di kitabnya? Tuh, sebentar. Oke, ini kitab Sunan At-Tirmizi, tadi sudah dibahas sebenarnya sedikit terkait dengan Sunan At-Tirmizi. Tirmizi lahir di tahun 209 ya. Nama kitabnya kadang dikatakan Sunan, kadang dikatakan Al-Jami. Kenapa dikatakan Sunan? Karena dia lebih cocok disebut Sunan karena disusun berdasarkan bab fikih, sedang Al-Jami karena ada pembahasan-pembahasan yang lain yang tidak lumrah dalam kitab-kitab Sunan, seperti ada pembahasan kitab tafsir dan sebagainya. Ya, langsung saja kepada kitabnya. Ya, ini kitab Sunan Sunan At-Tirmizi. Ya, Tirmizi atau At-Tirmizi boleh saja. Ya, sama dengan kebiasaan kitab-kitab dalam kitab Sunan yang mulai dengan kitab Taharah. Ya, hadis yang pertama yang beliau sampaikan di sini, ya, ataupun hadis pertama yang beliau cantumkan di sini adalah bab la yuqbalu shalah bi ghairi tuhur. Tidak terima salatnya kecuali bagi orang yang bersih suci. Ya, nanti kita lihat
di bawah setiap pembahasan atau hadis yang beliau sampaikan itu ada komentar di bawahnya bahwa hadis ini adalah sahih. Lihat, hadis pertama misalnya diriwayatkan oleh Ibnu Umar, la tuqbalu sholata bi ghairi tahurin wala shadaqatan min ghululin. Qala Abu Isa ya At-Tirmidzi ya, hadzal hadits asahu syai'in min hadzal bab ahsan. Hadis ini hadis sahih, yang paling sahih dalam pembahasan bab ini. Hadis yang kedua misalnya maja fi fadl tahur. Hadis yang terkait dengan keutamaan bersuci. Ya, ini tentang apa apabila orang berwudu kemudian ketika dia membasuh mukanya maka keluar seluruh kesalahan yang beliau pernah lihat dengan matanya. Bila dia masuk tangannya maka akan keluar seluruh kesalahan yang beliau lakukan dengan tangannya. Bila dia masuk kaki maka keluar seluruh kesalahan yang pernah dilangkahkan dengan kakinya. Nah, baru di bawahnya hadzal hadis hasan sahih. Ya, beliau nilai. Berbeda dengan kitab Sunan Abu Dawud atau yang lain, tidak ada penilaian langsung. Kalau At-Tirmidzi beliau langsung memberikan penilaian. Ya, beliau memberikan penilaian. Oh, hadis ini sahih. Kenapa sahihnya? Seperti ada alasan seperti ini. Ya, dan lain sebagainya nanti bisa kalian telah lagi kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi lebih mendalam lagi. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya absen dulu. Ade Melani Boros Miring. Ade Nur Rizkawati. Hadir, Pak. Agni Aulia Zakia. Hadir, Pak. Aisyah Al Khairunida. Hadir, Pak. Alfi Indah. Hadir, Pak. Alifatul Lutfiyatus Syarifah. Hadir, Pak. Malihna. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Salihah. Hadir, Pak. Ana Qatrun Nada. Hadir, Pak. Ana Qatrun Nada. Ananda Sahara. Ananda Qatrun Nada mana? Hadir, Pak. Ana Qatrun Nada ada. Ananda Sahara. Andi Fadilatul Aulia.